Kolamnya menyenangkan begitu, pemandangan indah. Ini kalau pergi ke Beijing, Cina, bisa juga nemu yang lebih indah lagi karena memang bukan kolam buatan, ini danau yang ada di Istana Summer Palace, kemudian berkunjung ke Temple of Heaven, dan di kota Beijingnya sendiri berkunjung ke lapangan Tiananmen dan kota terlarang. Ini semua dilakukan oleh David Silahui, tapi spesial karena pada saat musim dingin, bukan di hari biasa. Nah, karena kita mau ngomongin segmen akhir pekan, yaitu segmen ngubek-ngubek, di mana kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan. Kali ini kita akan menuju ke Beijing, Cina. Di sana ada wisata apa aja tadi? Itu tadi, bisa ngubek-ngubek ala musim dingin itu tempatnya cukup dekat-dekat saja, tapi ini beda karena musim dingin. Nah, gitu. kalau ini kita punya masalah dengan budget gimana? Seperti David Silahui punya solusinya. Cari yang murah, tiketnya cari travel yang murah juga karena Cina bukan negara yang berbahasa Inggris. Kalau nggak mau nekat begitu, ikutlah travel begitu. Tapi jadi yang harus nekat ya. Agak-agak nekat sedikit. Langsung kita lihat liputan David Silahui berikut ini di segmen ngubek-ngubek. Asem-asem kayak stroberi. Banyak yang mengira bahwa perjalanan ke negeri tirai bambu Cina akan memakan banyak biaya. Percaya atau tidak, ternyata ada cara melancong ke Cina yang bisa didapat dengan biaya murah. Sebagian dari Anda pasti sudah paham caranya. Pertama, kita harus membeli tiket pesawat dengan harga promosi, baik di biro perjalanan maupun di internet, kapanpun tanggalnya, dan jauh hari sebelumnya. Kedua, paket perjalanan dapat memberikan harga miring, namun layanan tetap prima. Melancong dengan menggunakan biro perjalanan negeri yang tak familiar berbahasa Inggris, sah-sah saja, masih bisa disiasati untuk ngubek kawasan wisata sesuai rencana kita. Nah, sekarang waktunya pembuktian. Ayolah, kita berangkat. Setelah 6 jam perjalanan Jakarta-Beijing, tim ngubek-ngubek tak mau berlama-lama di hotel. Ayolah, saatnya mengoptimalkan waktu berkeliling Beijing. Berwisata di kota Beijing, Cina, harus memilih dengan bijak lokasi-lokasi wisata mana yang harus kita datangi. Dan tentunya dengan membawa segala perlengkapan yang ada. Mari, saya akan ajak Anda dan memberikan beberapa tips alternatif tempat-tempat wisata pilihan untuk Anda pada musim dingin. Tembok besar Cina sudah jadi tujuan utama para pelancong. Nah, tim ngubek mengajak Anda ke tempat wajib wisata lainnya yang dulu terlarang. Lapangan Tiananmen dan Forbidden City atau Kota Terlarang. Ya, yang Anda lihat barusan itu adalah Tugu Pahlawan dan artinya kita sudah tiba di lapangan Tiananmen. Ini adalah lapangan yang sangat terkenal yang mungkin dulu Anda ingat ada peristiwa Tiananmen. Nah, di sebelah sana bisa Anda lihat itu adalah gedung DPR-nya kita, itu gedung parlemen yang di sebelah belakang. Ini persis berdekatan dengan lapangan Tiananmen. Tiananmen Quangchang adalah nama asli dari lapangan ini. Tiananmen sendiri diambil dari nama pintu selatan istana kuno Tiananmenwai. Dibangun pada tahun 1652, lapangan ini memiliki luas lebih dari 400.000 meter persegi dan sanggup menampung sekitar 1 juta orang, sehingga menjadikannya lapangan terluas di dunia. Pernah terjadi pergerakan mahasiswa berdarah untuk demokrasi di tempat ini tahun 1989. Lapangan dan podium Tiananmen tidak berdiri sendiri karena terdapat berlapis-lapis tembok layaknya benteng dan juga lorong-lorong yang katanya bisa mendatangkan keberuntungan. Bila Anda ke bagian belakang podium Tiananmen, jangan lupa untuk mencicipi sate buah manis khas dari tanah Tiongkok. How much? Oh, fat here. How much? Fat here, 10. Ini ada problem bahasa sedikit. Bahasa Tarzan berperan penting di sini. Kendala komunikasi jadi tantangan sekaligus hiburan tersendiri. Salah satu makanan favorit yang dijual di lapangan Tiananmen ini ternyata adalah sate buah-buahan ini. Ini sate yang asam, buah yang asam tapi luarnya dikasih ada lapisan gula. Katanya begitu, tapi sekarang saya mau coba.
Ada bijinya rupanya. Masam-masam kayak stroberi. Nggak tahu nih bijinya apa. Enak juga. Harganya 10 yuan. Yuk. Puas menjelajah Tiananmen, sekarang saatnya ngubek Forbidden City atau kota terlarang. Kita sudah tiba di depan Forbidden City. Kalau Anda lihat itu ada 5 jembatan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang tengah itu dilewati oleh kaisar. Dan saat kaisar menikah, permaisuri boleh lewat di situ sekali. Kompleks istana yang terdiri dari 980 bangunan berarsitektur khas Cina ini telah memengaruhi pembangunan arsitektural di kawasan Asia Timur, bahkan sampai ke Indonesia. Ya, yang Anda lihat itu adalah gedung keharmonisan, tempat di mana kaisar bekerja. Nah, kalau kaisar bekerja di situ, saudara tahu di mana tempat menteri-menterinya menantikan kaisar? Di lapangan ini. Mereka harus berlutut di sini dan dengan kepala tertunduk, menunggu sampai bila mana kaisar memanggil mereka untuk suatu kepentingan tertentu. Wah, nggak kebayang ya apa jadinya para menteri yang harus menunggu kaisar di lapangan ini saat musim dingin seperti sekarang, minus 5 derajat. Sekarang kita mengintip sedikit tahta kaisar. Wah, struktur bangunannya ternyata dilapisi emas serta berwarna yang cerah. Sayangnya kita hanya bisa melihatnya dari luar. Dan sekarang kita sampai di bagian akhir kota terlarang ini. Taman buatan yang dibangun oleh kaisar untuk berjalan-jalan bersama keluarga serta selirnya. Ya, ini adalah taman buatan yang dibuat khusus untuk para selir raja dan juga permaisuri berjalan-jalan dan dapat ya hiburan lah. Dan sesekali kaisar juga berjalan-jalan di sini bersama dengan mereka. Di sini ada tempat tinggalnya, ada taman-taman pohon-pohon. Wow. Jadi seperti ini ya. Cuman sayang sekali ya, tidak terlalu besar. Padahal selirnya banyak sekali. Ya, tentunya tak akan muat jika kaisar berjalan berbarengan dengan seluruh selir yang ternyata mencapai 3.000 orang. Banyak benar. Bila kaisar mengajak satu selir saja setiap hari, maka butuh waktu 8 tahun 3 bulan untuk bertemu dengan selir yang sama. Ya, Imperial Garden tadi atau taman kerajaan tadi merupakan akhir dari kawasan Forbidden City. Dan sekarang kita mau pergi ke tempat yang lain lagi. Nantikan saya di seri Great Wall. David Silahoy dan Eko Purwanto melaporkan dari Beijing, China.